Sedap nggih. Sampun kelihatan Bapak? Halo. Sampun Ibu. Nggih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya di sini mengambil tema negaraku, subtema tanah airku, subtema nama presiden dan juga wakil presiden. Kegiatan ini dilakukan untuk kelompok B usia antara 5 sampai dengan 6 tahun. Alokasi waktu sekitar kurang lebih 180 menit. Saya di sini berpedoman pada KI 1, KI 2, dan KI 3, serta KI 4. Kompetensi dasar yang saya ambil yang pertama adalah 1.1 mengenal Tuhan melalui ciptaannya. Yang kedua, 2.5 memiliki perilaku yang mencerminkan sikap percaya diri. Yang ketiga, 4.3 menggunakan anggota tubuh untuk pengembangan motorik kasar dan halus. Yang keempat, 4.12 menunjukkan kemampuan keaksaraan awal dalam berbagai bentuk karya. Untuk selanjutnya, saya mengambil 4.15, yaitu menunjukkan karya dan aktivitas seni dalam menggunakan berbagai media. Untuk selanjutnya, 3.6, yaitu mengenal benda di sekitarnya tentang nama, warna, bentuk, ukuran, pola, suara, tekstur, fungsi, dan ciri-ciri lainnya. Untuk selanjutnya, indikator saya mengambil, untuk 1.1 saya mengambil indikator melafalkan hadis cinta tanah air. Untuk sosemnya, saya mengambil bangga menunjukkan hasil karya yang dimiliki anak. Untuk selanjutnya, mengenal dan menyebutkan nama presiden serta wakil presiden untuk pembelajaran kognitif. Selanjutnya, menebali dan menulis nama presiden dan juga wakil presiden untuk pembelajaran bahasa. Kegiatan selanjutnya, kolase gambar figura presiden dan juga pada wakil presiden. Untuk selanjutnya, menyanyi Indonesia Raya. Strategi atau pendekatan yang saya gunakan yaitu perpaduan antara PBL saintifik juga TPACK. Model pembelajaran, model kelompok dengan pengaman. Metode pembelajaran, bercakap-cakap atau tanya jawab, penugasan, unjuk kerja, serta demonstrasi. Tujuan pembelajaran saya adalah anak mampu mencintai tanah air Indonesia dengan cara mampu melafalkan hadis cinta air dengan benar. Yang kedua, anak mampu bersikap percaya diri melalui kegiatan bermain kolase dengan menunjukkan hasil karyanya di depan guru dan juga di depan temannya secara berani. Yang ketiga, anak mampu mencintai tanah air dengan cara dapat menyanyi lagu Indonesia Raya dengan semangat. Untuk kegiatan HOTS-nya, saya mengambil anak mampu menyebutkan nama presiden dan wakil presiden dengan tepat. Selanjutnya, tujuan saya anak mampu menulis nama presiden dan juga wakil presiden secara benar. Yang terakhir, anak saya ajak untuk terampil menggunakan tangan kanan dan kirinya melalui aktivitas bermain kolase dengan menggunakan ampas kelapa dengan kreatif dan terampil. Alat peraga yang saya gunakan adalah gambar presiden dan juga wakil presiden. Sedangkan alat dan bahan-bahan yang saya gunakan adalah pensil, lem penghapus, serta ampas kelapa. Sumber belajar yang saya gunakan adalah video, laptop, LKPD, dan guru. Untuk selanjutnya, materi pembiasaan yang setiap hari dilakukan yaitu sop kegiatan pembukaan, sop kegiatan inti, dan sop kegiatan penutup. Materi pembelajaran melafalkan hadis cinta tanah air, bangga menunjukkan hasil karyanya,
mengenal dan menyebutkan nama presiden serta nama wakil presiden, menebali dan menulis nama presiden dan wakil presiden, bermain kolase pada gambar figura presiden dan wakil presiden, dan yang terakhir menyanyi Indonesia Raya. Kegiatan pembukaan saya lakukan kurang lebih 50 menit. Dalam kegiatan pembukaan, sebelumnya anak-anak saya ajak sholat duha dahulu, kemudian biasanya dengan melafalkan Asmaul Husna. Habis itu anak diajak masuk kelas, tadi dari ruang musola, diajak masuk kelas, kita membuka acara, salam, membaca doa, membiasakan anak-anak membaca surat-surat pendek dan juga hadis. Habis itu saya mengabsensi juga mengapersepsi pelajaran sebelumnya. Habis itu saya menyampaikan tema, subtema, dan tujuan pembelajaran. Setelah itu anak saya ajak menyanyi Indonesia Raya dengan melihat video sambil menyimak video. Habis itu di kegiatan pembukaan anak saya ajak menonton video pembelajaran yang sudah saya siapkan sebelumnya. Untuk selanjutnya di acara inti ini, di pembelajaran inti kurang lebih 100 menit saya pembelajarannya. Yang pertama, anak-anak dapat menyebutkan nama presiden dan wakilnya. Yang kedua, menebali dan menulis nama presiden dan wakilnya. Yang ketiga, bermain kolase membuat figura foto presiden. Dan yang terakhir adalah kegiatan penutup kurang lebih 30 menit. Di sini saya mengkomunikasikan dengan anak-anak kegiatan apa saja yang sudah saya lakukan, bercakap-cakap dengan anak-anak kegiatan sehari ini apa saja yang kita lakukan. Setelah itu menyampaikan penilaian kegiatan hari ini, memberikan pesan moral, doa penutup, serta menyampaikan kegiatan untuk esok hari. Penilaian yang saya lakukan yaitu terhadap 6 aspek pengembangan, yaitu nilai agama dan moral, sosial, emosional, kognitif, bahasa, fisik motorik, serta seni. Indikatornya melafalkan hadis cinta tanah air, bangga menunjukkan hasil karyanya, mengenal dan menyebutkan nama presiden dan wakil presiden, menulis dan menebali dan menulis nama presiden dan juga wakil presiden, bermain kolase pada gambar figura presiden dan juga wakil presiden. Rubrik penilaian, saya menggunakan bintang 1 yaitu BB belum berkembang, bintang 2 yaitu MB mulai berkembang, bintang 3 BSH berkembang sesuai harapan, BSB yaitu berkembang sangat baik. Dalam indikator melafalkan hadis cinta tanah air dikatakan belum berkembang apabila anak masih 100% belum bisa menirukan guru. Anak dikatakan mulai berkembang apabila anak masih dibimbing guru 75%. Dan anak dikatakan sudah berkembang sesuai harapan apabila berkembang 50%. Dan berkembang sangat bagus apabila anak sudah mampu melafalkan hadis cinta tanah air sendiri tanpa dibantu dengan guru. Begitu juga saat bangga menunjukkan hasil karyanya, anak belum mau menunjukkan hasil karyanya, masih malu-malu, belum berkembang. Sedangkan mulai berkembang, anak sudah mulai menunjukkan hasil karyanya dengan rayuan. Guru membujuk anak terus mulai menunjukkan hasil karyanya. Anak sudah mau menunjukkan hasil karyanya dengan disuruh BSH, tapi sudah berani anak, tapi disuruh guru. Sedangkan BSB, anak sudah mampu menunjukkan hasil karyanya tanpa disuruh bu guru. Bu guru, ini hasil karya saya, ini bu guru. Tanpa disuruh, anaknya sudah mau menunjukkan hasil karyanya tersebut. Yang ketiga, kegiatan mengenal dan menyebutkan nama presiden dan juga wakil presiden. Anak masih dibantu 100% apabila MB, dibantu bu guru 50% apabila MB, dibantu bu guru 25% apabila BSH. Dan anak mampu menjawab sendiri dengan benar sudah menunjukkan BSB. Yang keempat yaitu menebali dan menulis nama presiden dan juga wakil presiden.
Anak masih dibantu 100% berarti belum berkembang. Anak masih dibantu 50% mulai berkembang. Anak masih dibantu 25% berkembang sesuai harapan. Anak sudah mampu menulis sendiri berarti mendapatkan bintang pang atau berkembang sangat bagus. Untuk kelasnya 100% masih dibantu berarti mulai belum berkembang, 50% dibantu mulai berkembang, anak dibantu 25% berkembang sesuai harapan dan berkembang sangat baik jika anak mampu bermain kolase sendiri dengan benar. Yang keenam yaitu menyanyi tanah air. Anak-anak masih 100% sama sekali belum bisa menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sedangkan sedikit-dikit masih dibantu 50% dengan bantuan video, anak mulai berkembang. Yang ketiga, anak sudah bisa menyanyi Indonesia Raya tapi belum benar, mulai berkembang sesuai harapan. Anak sudah mampu menyanyi Indonesia Raya dengan benar, dengan nilai berkembang sangat baik. Untuk teknik penilaian yang saya gunakan yaitu, pripun Pak? Oke, sampun, kita sudah baca sampai akhir. Sekarang Bu Sofi monggo untuk Nggih. Matur nuwun Bapak dan Bu Sulia, alhamdulillah ya. Ini tadi sudah menyampaikan RPP-nya, temanya tadi negaraku ya Bu ya. Tadi apunten untuk tadi waktu Ibu menyampaikan menyebutkan nama presiden dan wakil presiden. Di situ Ibu menyampaikan itu HOTS ya. Jadi di situ Ibu menyampaikan bahwa pembelajaran yang dikaitkan dengan higher order thinking skill ada di sana. Padahal sebetulnya kalau untuk anak-anak supaya memiliki keterampilan berpikir tingkat tinggi atau higher order thinking skill itu, anak-anak pemikirannya itu dibiarkan, bukan dibiarkan ya, diajak berpikir luas gitu ya. Sedangkan kalau hanya sudah menyebutkan, kan sudah pasti ya jawabannya. Dia tidak ada jawaban lagi kan Bu ya. Jadi di situ memasukkan di situ itu yang kegiatan HOTS-nya. Dua, sama bermain kolase Bu. Oh ya. Ya, kira-kira di mananya ya Bu? Kalau bisa itu kan memang kalau HOTS itu kan pertanyaan terbuka gitu ya Bu Sulia. Jadi misalnya ya menanyakan misalnya ya masih terkait sama tema negaraku. Tadi subtemanya apa Bu? Subtemanya tanah airku. Iya, tanah airku. Nah, itu kan bisa dengan pertanyaan yang lebih membuat anak-anak itu berpikir lebih jauh gitu ya. Kalau boleh, enggak apa-apa, Ibu menanyakan tentang siapa presiden kita, siapa wakil presiden kita. Tapi itu sepertinya belum masuk yang pembelajaran untuk mengkaitkan anak supaya mereka punya keterampilan berpikir tingkat tinggi gitu ya. Jadi mungkin Ibu kalau untuk mengajar saya yakin Bu Sulia ini Masya Allah ya, kemarin praktek ngajarnya juga semangat sekali nih Pak Muklis. Ya bun, aku bingung kadang. Nah, jadi penempatan bahwa itu untuk HOTS-nya memang sebaiknya bukan di situ. Ini tema yang menarik loh Bu Sulia. Iya, sebetulnya. Dengan HOTS ya. Pokoknya kalau presiden jangan hanya menyebutkan namanya, dibuat ke level storytelling aja, diceritakan. Lebih pada siapanya yang dibongkar, siapa bukan nama tapi siapa sosok. Jadi mini biografi gitu bisa. Nanti hotsnya contohnya anak-anak siapa yang bisa jadi presiden. Nah itu anak berpikir jadi siapapun bisa jadi presiden, lebih pada kemampuannya nanti. Nah, jadi bukan namanya saja. Nah, jadi presiden kita kan alhamdulillah kita dikaruniai berbagai disiplin orang ya, mulai Pak Soekarno yang benar-benar orang politisi murni, pergerakan politisi murni, kemudian Pak Soeharto yang orang militer, kemudian Bu Megawati yang satu-satunya perempuan sampai detik ini. Alhamdulillah kita sudah pernah punya presiden perempuan sehingga
ketika kita bertanya siapa yang bisa jadi, bukan siapa presiden kita, tapi siapa presiden kita, Pak Jokowi samanya. Siapa yang bisa jadi presiden? Siapapun bisa jadi. Nah, itu kan Motivasi juga. hoax nanti. Jadi dia berpikir presiden itu sebagai pencapaian yang bisa dilakukan oleh siapapun juga. Tadi ya Bu Mega sudah perempuan, kena, artinya perempuan sudah terwakili di Bu Mega. Kemudian setelah itu Gus Dur dari kalangan Nahdien, dari kalangan santri, bahkan santri pun bisa jadi presiden. Setelah itu Pak Habibie dulu ya, Pak Habibie yang ilmuwan kalau di negara manapun jarang bisa jadi presiden. Nggak ada. Di Amerika itu belum pernah dipimpin seorang ilmuwan. Amerika itu negara yang sudah sepanjang itu belum pernah punya presiden seorang ilmuwan. Presidennya benar-benar seorang karir politisi semua orang Amerika sampai detik ini. Bisnismen pernah ya kemarin sedikit gila Pak Donald Trump itu. Tapi kalau ilmuwan belum pernah. Kita sudah pernah punya presiden ilmuwan namanya Pak Habibie. Setelah itu ada Gus Dur. Kita tahu semua siapa Gus Dur. Kemudian setelah itu ada Pak SBY kembali ke militer, dan setelah itu unik lagi seorang tukang kayu yang namanya Pak Joko Widodo. Artinya ini anak-anak kita ajak ke imajinasi, level imajinatif, eksploratif, imajinatif, bahwa dia boleh bercita-cita sebagai presiden. Anaknya siapapun juga. Pak Soeharto itu anaknya siapa? Enggak anaknya siapa, artinya tidak siapa-siapa, itu bapaknya bukan orang yang berpangkat. Kalau Pak Karno kan memang ibunya jelas orang level kasta tinggi di Bali ya. Kalau Pak Soeharto ini jelas bukan anak orang yang punya kedudukan yang bagus. Pak Habibie juga orang berkeluarga terpandang. Pak Gus Dur keluarga terpandang. Sekarang kembali ke Pak Jokowi yang juga keluarganya aslinya biasa-biasa saja. Artinya ini kemudian sekaligus juga nyerempet ke tema sosial emosional, kepercayaan diri. Jadi anak-anak kita tanamkan dari pelajaran presiden itu semuanya harus percaya diri, bisa menjadi siapapun juga yang mereka isu. Itu nanti hoaxnya ke arah sana. Makanya lagi-lagi hal yang penting ya, bagaimana kita ngemas cerita, contohnya cerita Pak Jokowi sampai bisa ibu-ibu di sini bisa ngemas. Bagaimana contohnya kita ganti ya, diimajinatifkan dikit seorang tukang kayu jadi presiden. Itu kan luar biasa bagus sekali untuk jadi cerita. Orang tukang kayu jadi raja lah, bukan jadi presiden. Kalau kita fairy tale dongeng itu kan ke arah tukang kayu jadi raja. Itu bahwa cerita itu terjadi di Indonesia semuanya gitu. Itu kan menarik sekali. Kognitifnya dapat, sosial emosionalnya dia di level kepercayaan diri pasti oke. Kemudian di keagamaan bahwa janji Allah semua orang itu punya derajat yang sama dapat juga. Nah, itu kena semua di tema presiden dan itu jadi orang Indonesia. Kalau kita jadi orang Malaysia nggak bisa. Orang Malaysia itu susah sekali mau dia kerajaan ya, Mahadiraja, jadi nggak bisa. Saya orang biasa jadi raja itu nggak bisa di Malaysia. Semoga lagi Bu Sofi. Jadi itu yang pertama ya Bun. Terus kemudian ya untuk ini Bun, apa namanya? Tadi ada di, sebentar saya buka RPP-nya sedia ya. Ya. Ini. Jadi yang di kolase tadi ya Bun ya, seni ya itu ya. Fisik motorik Bunda, saya ngambilnya fisik motorik. Fisik motorik ya, motorik halus kan ya, motorik halus ya. Iya. Jadi memang untuk motorik ini sebetulnya ini juga bisa ini kan ya Bun, apa namanya, bisa dikaitkan dengan tingkat ketelatenan anak-anak. Kan di situ Bunda Sulia sosmnya ini ya, ini bangga menunjukkan hasil karya. Jadi setelah selesai mengerjakan itu ya, jadi maksud saya begini, ketika ada anak yang misalnya dia keterampilan motorik halusnya memang lemah, tapi dia memiliki kepercayaan diri yang bagus. Nah, di situ bagaimana Bu Sulia mengapresiasi murid-murid Bu Sulia. Jadi maksudnya misalnya ada anak yang
hasilnya itu bagus, rapi gitu ya. Dan kemudian ada juga anak yang hasilnya masih belum bagus gitu ya, masih keluar dari area gambarnya atau masih belum rapi begitulah. Nah, bagaimana Bu Sulia mengapresiasi kedua anak seperti ini? Bagaimana Bu kalau di kelas? Oke. Ya. Untuk anak yang sebenarnya anak tersebut pandai dalam bermain kolase ini cukup rapi, tapi dia tuh ada seperti itu Bu murid saya, malu. Itu saya keliling gitu ya Bu ya, saya lihat. Terus, wah saya langsung bilang dengan suara yang keras, wah Mas Sahrul ternyata kolasenya bagus, rapi. Coba dilihat sini Mas Sahrul sini maju ke depan. Nah, iya ayo maju. Jadi merangsang anak untuk maju ke depan. Di bawah ya, coba di bawah itu hasil karyanya, maju ke depan nggih. Seperti itu. Lihat deh, hasil karyanya Mas Sahrul ternyata bagus untuk membangun percaya dirinya itu tadi. Seperti itu Bun, yang kalau yang hasilnya bagus. Kalau yang hasilnya kurang bagus, tapi dia berani, Bu, ini saya, milik saya, udah berani menunjukkan seperti itu. Alhamdulillah, sudah bagus, tapi kurang rapi. Besok lagi seperti ini ya nak. Ini dimasukkan lagi pelan-pelan. Kamu sukanya warna apa? Misalnya anak merah, putih. Iya boleh, kamu suka warna putih. Ditaruh sini pelan-pelan, yang sabar. Yang rapi, pelan-pelan. Kamu harus benar-benar teliti seperti itu, Bu. Gimana, Bu? Ya, mungkin ini masukan aja ya, Bun. Jadi ketika nanti misalnya ada dua hasil yang seperti itu, dihindari membandingkan gitu. Misalnya ada yang rapi gitu ya, kemudian ada yang kurang rapi. Misalnya Ibu nanti seperti ini ya gitu. Jadi dia ada rasa aku kok nggak bagus gitu ya. Jadi itu nanti membuat underestimate anak. Jadi maksud saya ketika ada anak yang mungkin belum rapi ya, tapi dia pede gitu ya, itu ya kita tetap Masya Allah bagus. Nanti kalau bikin kolase lain kali ini masuk dipaskan di sini ya. Jadi kita tidak sama sekali menghindari membandingkan temannya. Maksud kita mungkin memotivasi ya Bun ya. Ini loh yang rapi begini. Cuman psikologi anak ketika dibandingkan, dia nggak ngomong apa-apa sih, cuman dalam hatinya dia akan merasa aku kok nggak bisa kayak temenku gitu ya. Jadi itu akan menurunkan percaya dirinya dia. Meskipun dia masih terlihat ceria karena anak-anak ya nggak kelihatan. Cuman ketika berlangsung berulang-ulang, karena dia mungkin punya kecerdasan kinestetis yang lebih, sehingga ketika harus duduk dia menyelesaikan pekerjaan yang terkait sama motorik halus, dia kesulitan di sana. Tapi kita tetap mengapresiasi karena dia percaya diri. Nah, ketika hasilnya itu hindari seorang guru untuk membandingkan dengan temannya. Jadi kita langsung fokuskan aja dia kepengen kita seperti apa. Nah, itu kita sampaikan nanti begini ya seperti itu Bunda Sulia. Jadi anak-anak masing-masing dengan keunikannya sendiri-sendiri itu akan terwadahi. Sama juga misalnya anak yang visualnya kuat gitu, biasanya kan dia konsentrasi penuh ya kalau belajar, dia betah berlama-lama ngerjakan sesuatu. Tapi dia ketika untuk motorik halus, misalnya jalan di atas papan titian, motorik kasar maaf, atau mungkin melompat dan sebagainya, dia kan kesulitan. Nah itu kita juga harus berhati-hati di sana. Misalnya ada anak yang udah bisa tuh misalnya lewat gitu atau ngelewatin papan titian atau apa. Nah dia nggak berani. Kadang anak yang visualnya kuat itu dia kadang kecenderungannya ada kesulitan di fisik motorik kasar. Akhirnya, loh temenmu bisa semua, kamu masa nggak bisa? Nah itu sudah melukai perasaan anak ya, meskipun dia pasti nggak bilang ya, nggak akan, cuman dia merasakan. Nah itu yang mungkin ini masukan aja ya, saya sendiri juga mungkin sering lupa gitu ya. Cuman ketika kita bisa melihat bahwa anak-anak punya keunikan yang berbeda-beda, nanti di situ insya Allah ya. Jadi nanti yang memang visual
ya dia memang kesulitan di sana, kita harus pahami itu. Jadi oh ya nggak apa-apa, ayo pelan-pelan, bisanya gimana coba sambil merangkak, nggak apa-apa gitu. Terus ayo apa yang dia bisa tetap kita kita apresiasi gitu. Mungkin Itu itu penilaiannya, misalnya ya Bun ya nanya, itu berarti penilaiannya masuk yang melompatnya tadi atau yang merangkaknya tadi Bun? kalau misalnya ya, misalnya yang fisik motorik tadi ya, ya ini Bun, kalau misalnya ada Ibu apa namanya, memunculkan kegiatan yang fisik motorik tadi ya, jadi dia seharusnya kan berjalan. Iya. Karena dia berjalan kadang tidak berani kan, ada yang nggak berani memang sama sekali Bun. Tadi ada murid saya juga begitu, ketika oh dia memang ada ketakutan, mungkin ada trauma apa yang kita belum tahu, akhirnya sudah beraninya gimana coba lewat papan titian. Jadi dia akan merasakan keberhasilan seperti yang dialami teman-temannya gitu. Jadi misalnya oh beraninya sambil merangkak gitu, oh ya sudah sambil merangkak atau sambil apa berjalan miring gitu kan, berbeda kalau lurus dengan miring gitu ya. Yang penting anak itu melakukan pembelajaran apapun ya Bun, tidak terlalu sulit supaya dia tidak frustasi gitu, tidak terlalu mudah supaya dia tidak bosan gitu Bun. Jadi dan apresiasi guru ke anak itu tadi, hindari apa ya, membandingkan. Jadi antar anak satu dengan yang lain, meskipun mereka punya apa ya, kemampuan berbeda-beda kan. Jadi seperti itu Bu Surya. Jadi maksud saya di sana. Terima kasih. Terima kasih Bu. Oke Bu, kata kunci di penilaian anak usia dini itu bukan level pentingnya kan bukan penilaian gitu. Jadi belum dan sebagainya itu level pentingnya nggak di situ, tapi tugas guru memberikan respon tadi. Bu Sofi sudah menggarisbawahi tentang perbandingan. Ini terkait perkembangan emosi itu penting sekali. Ketika kita keliru memang berbahaya. Karakteristik kepribadian manusia itu beda, semuanya beda. Tapi cara general yang paling meminimalisir resiko untuk itu yang harus kita pahami. Bu Sofi tadi sudah jelas menunjukkan satu kata kunci terkait perbandingan. Yang kedua, saya tambahkan itu di teknis ya Bu, teknis memberikan apresiasi. Jadi hindari kata-kata yang sifatnya general. Saya sudah pernah nulis ini, contohnya bagus, pintar itu hindari. Karena itu tidak memunculkan detail kompetensi yang benar-benar dimiliki anak. Jadi guru itu harus detail. Contohnya tadi, dia suka, Bu Surya tadi sudah menemukan, suka warna merah dan putih. Itu dijadikan kata kunci untuk mengapresiasi. Atau dia sudah bisa garisnya rapi sama. Kata kuncinya di rapi itu. Wih, ini bikin garis seperti ini susah loh. Sampean kok bisa, Ananda kok bisa bikin garis seperti ini. Jadi apresiasinya lebih kepada benar-benar yang dia muncul kompetensinya. Tidak membandingkan dengan yang lain juga. Jadi tidak general. Jadi contohnya di rumah saya dengan istri itu kesepakatan untuk menghindari kata pinter sekali, soleh, itu saya hindari. Karena itu abstrak, anak belum paham. Di sisi mana kompetensi dia berkembang. Kata kunci kepercayaan diri itu kan bahasa Inggrisnya self esteem ya. Kata kunci PD, percaya diri itu yang mampu melihat kompetensi mana dia yang bisa diapresiasi, membuat dia percaya. Dan anak-anak belum mampu melihat dirinya mana yang lebih dan mana yang kurang. Kalau kurang kita tidak munculkan ya, karena kita lebih fokus pada kelebihan dia. Jadi kelebihannya itu yang diangkat, tidak langsung pakai kata general yang bagus, soleh, pinter, hebat, itu hindari kata seperti itu. Kalau jenengan mau lihat, banyak sekali guru-guru dengan di negara-negara yang pendidikan prasekolahnya dianggap maju ya, di negara Skandinavian itu dilatihkan khusus bagaimana mengapresiasi anak, tidak menggunakan kata yang sifatnya general, soleh, pinter, hebat, bagus dan sebagainya. Tapi munculkan hal-hal teknis detail yang dia miliki. Membuat seperti ini susah, kamu kok bisa? Gimana cara berusahanya tadi? Ceritakan kok ke teman-temannya. Gitu. Anak saya yang pertama seperti itu, sering saya kasih seperti itu. Jadi ceritakan dong ke adiknya, gimana sih kok bisa seperti ini? Ini baru setelah itu kita bilang, ini susah loh ya, ini hebat sekali loh. Nah, itu boleh. Tapi dia harus muncul kompetensinya dia sebelum itu harus dimunculkan. Itu namanya reinforce, menguatkan ya. Apresiasi yang menguatkan pada sisi kompetensi.
Itu kata kuncinya di situ Bu. Jadi apresiasi itu tadi senang sekali saya Bu Sofi menanyakan itu karena itu penting. Sering sekali kita membuat respon yang keliru pada anak-anak yang bisa saja menyinggung anak. Memang karakternya dia tersinggung atau tidak nggak terlihat sama anak-anak. Nanti terlihatnya bisa jadi ketika tidur, ketika bangun tidur dia rewel dan sebagainya anak-anak. Itu Bu Sulia sudah RPP-nya Bu Sofi atau ada tangan lagi? Sampun, insyaallah. Sekarang sesi Al-Quran Bu Sulia nggih. Jenengan di sini saya lihat RPP-nya kan tiap pagi ngajari anak-anak sholat duha ya, sudah baca dengan tartil surat As-Sams ya. Ketawa gimana? Oh jelas RPP-nya ngajari sholat duha. Sholat duha kan wajib As-Sams ya. Katanya surat Fatihah, Pak. Ya nggak apa-apa kan, ya masuk Fatihah semua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha. Wal qamari idza talaha. والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق Allahul Azim. Terima kasih Bu. Disuruh baca As-Sam malah kaget. Sudah, terima kasih. Sekarang lanjut Bu Aji, teman selanjutnya. Monggo. Terima kasih Bapak, terima kasih Bu Sofi. Sami-sami Bu Sulia. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.